Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di semester baru dengan semangat yang baru. Kita melanjutkan materi dari bab insya yang tolabi. Nah, kemarin kita udah belajar tentang amar, begitu juga tentang nahi. Maka kita melanjutkan untuk tamani. Adapun untuk istifham, semoga nanti bisa saya sampaikan secara tatap muka. Kita masuk ke bab tamani, at-tamani. Masih ingat ya, saya pernah menyinggung tentang tamani. Misal seperti ini, dari contohnya aja nanti kalian pasti ingat definisinya. Andaikan aku memiliki, ganti. Andaikan saya bisa berumur 1000 tahun. Nah, itu kira-kira apa tuh definisi tamani? Dari itu, kita lanjutkan di definisinya. Nah, ini dia definisi tamani. Oh iya, sebelum kita bahas tamani, pasti kita juga harus memahami apa itu taroji. Karena keduanya ini saling berkaitan. Kita mulai dari tamani dulu ya, karena urutannya di sini tamani dulu. At-tamani definisinya adalah talabu syai'in mahbubin la yurjah husuluhu likaunihi mustahilan au ba'idan 'anil wuqu'. Definisi tamani adalah mengharapkan sesuatu yang disukai namun tidak akan terrealisasikan. Karena kenapa? Karena sesuatu itu mustahil atau sulit terjadi. Nih, berkaitan sama contoh yang tadi saya jelaskan. Contohnya, andaikan aku bisa berumur 1000 tahun. Nah, di situ ada kata andai. Andai itu biasanya untuk sesuatu yang diharapkan tapi agak sulit terjadi. Ditambah dengan pernyataan berumur 1000 tahun. Kira-kira mungkin nggak manusia berumur 1000 tahun? Wallahu a'lam, tapi kemungkinannya itu sangat sulit terjadi. Nah, maka di situ dia termasuk dari pernyataan yang artinya tamani. Karena dia pengen punya umur 1000 tahun. Karena nanti bisa dia lakuin buat belajar selama itu. Atau buat bekerja untuk menjadi orang sukses dengan proses yang lama gitu. Tapi sesuatu yang diharapkan itu, yaitu berupa umur 1000 tahun adalah sesuatu yang mustahil. Atau mungkin terjadi tapi sulit sekali terjadi. Maka dia disebut sebagai kalam tamani. Di situ ada menggunakan kata andai. Andai ini biasanya digunakan untuk kalam tamani. Sampai situ paham definisi tamani ya? Nah, sekarang ke taroji. Taroji itu dari kata roja. Biasanya arju, saya mengharap. Itu dari fiil arju, saya mengharap. Taroji definisinya apa? Tolabu syai'in mahbubin mungkinul husul au mutawakki'ul husul. Nah, ini maksudnya apa? Definisi dari kalam taroji adalah mengharapkan sesuatu yang disukai dan mungkin terjadi. Nah, bedanya apa dengan tamani? Keduanya sama-sama mengharapkan. Kayak kalian yang suka mengharap, bercanda. Nah, keduanya ini kalam yang menunjukkan harapan. Tapi kalau tamani itu mustahil atau sulit terjadi, kalau taroji itu masih mungkin terjadi. Yang biasa kita lakuin aja. Semoga aku semester depan ranking 1. Nah, itu kira-kira mungkin atau tidak? Mungkin kalau kita mau berusaha atau berikhtiar agar sampai pada usaha-usaha yang mengantarkan pada ranking 1. Itu termasuk dari kalam taroji. Atau misal kalian ini ada yang pengen jadi YouTubers. Terus, semoga kelak saya menjadi YouTuber. Nah, itu harapan yang mungkin terjadi. Maka di situ masuk dari kalam taroji, bukan kalam tamani. Nah, beda lagi kalau seumpama kalian mengharapkan sesuatu, tapi kalian benar-benar gak ada usaha sama sekali. Itu bisa jadi menjadi kalam tamani. Itu kalau secara makna seperti itu. Nah, yang dibahas di balaghah ini nanti secara lafaz dan juga maknanya. Atau konteksnya juga perlu dibahas.
Mari kita mendalami makna dari tamani dan taroji melalui contoh ini. Yang pertama, contoh dari tamani. Laitali alfa sayyarah. Andaikan aku punya 1000 motor. Nah, di sini kita melihat dalam laitali alfa sayyarah ada suatu alat tambahan yang berupa laita. Laita di sini artinya andaikan. Jadi kan ketika kita mau membuat kalimat yang harapannya sulit terjadi kan biasanya pakai kata andai. Nah, kalau dalam bahasa Arab pakainya laita. Andaikan aku punya 1000 motor. Itu dilihat dari lafadznya, itu pakai laita kalau tamani. Mari kita lihat dari taroji. At-taroji. La'alla abi yashtari li sayyarah NMAX. Semoga ayahku membelikan motor NMAX untukku. Nah, di situ yang digarisbawahi adalah la'alla. La'alla di sini artinya semoga. Jadi kalau dalam kalam taroji itu biasanya menggunakan kata la'alla yang artinya semoga. Jadi letak perbedaannya sekilas dari situ ya lafadznya. Nah, dari segi maknanya, yang pertama-tama nih, andaikan aku punya 1000 motor, kira-kira ada nggak sih orang yang mau gitu membeli 1000 motor untuk diri sendiri? Kayaknya nggak ada. Karena sekaya-kayanya orang itu dia pasti juga tetap memperhatikan kebutuhannya. Atau misal kalam ini diucapkan oleh orang yang memang dia itu males-malesan dalam bekerja. Otomatis ini nggak bakal cocok. Orang dia aja rebahan mulu, sukanya nonton drakor mulu, sukanya main PUBG mulu, sukanya main Mobile Legends atau lain sebagainya. Tapi dia itu cuman males-malesan, bukan yang sekiranya menjadi, misal main game tapi jadi prestasi, itu kan bisa. Tapi kalau dia malas-malasan ya otomatis nggak mungkin dia punya 1000 motor. Nah, ini namanya kalam tamani. Kalau kalam taroji di sini, andaikan ayahku membelikan motor NMAX untukku. Nah, itu misal dia orang yang mampu, terus dia, bukan andaikan ya, semoga ayahku membelikan motor NMAX untukku. Misal dia itu lagi ulang tahun, terus berharap seperti itu. Semoga ayahku membelikan motor NMAX untukku. NMAX itu kan masih terjangkau lah ya buat orang yang mampu. Nah, di sini maka dia termasuk dari kalam taroji. Kalau dalam bahasa Arab biasanya pernyataan kalam taroji, harapan yang mungkin terjadi itu pakai kata la'alla. Sampai sini paham ya perbedaannya? Kalau tamani pakai laita yang artinya andaikan, kalau taroji pakai la'alla yang artinya semoga. Gitu. Nah, sekarang bahas tentang adawatut tamani, perangkat untuk membuat kalam tamani. Kira-kira kalau dalam bahasa Arab itu apakah cuman andaikan atau jika atau lain sebagainya? Nah, kita lihat. Kalau dalam bahasa Arab itu ada laita, ada hal, ada lau, ada la'alla. Pada dasarnya, yang termasuk perangkat asli pakai short dalam kalam tamani itu adalah laita. Dia memang artinya murni andaikan. Maka di situ saya kasih keterangan perangkat asli tamani. Jadi mayoritas atau pada dasarnya orang-orang kalau membuat kalam tamani itu menggunakan kata laita. Tapi ada juga yang menggunakan kata lainnya. Misal di sini ada hal. Hal itu kan dia adalah adawatul istifham atau biasa digunakan untuk bertanya yang artinya adalah apakah. Tapi bisa juga dia dipakai buat kalam tamani. Nanti kalau buat kalam tamani dia artinya berubah, bukan apakah lagi, tapi menjadi andai. Begitu juga dengan lau. Lau itu artinya jika. Tapi ketika dia digunakan untuk kalam tamani, nanti berubah makna menjadi andai. Nah, begitu juga ada la'alla. La'alla itu artinya semoga. Yang kayak tadi ya, semoga. Tapi ketika dia berdampingan dengan kalam yang itu maknanya tamani, yang maknanya itu sulit terjadi atau bahkan mustahil,
maka dia bermakna andai, bukan bermakna semoga. Kita coba pahami dari contoh-contohnya. Ini tentunya 3 adawat yang ghairu asli ya, yaitu hal, lau, la'alla, itu melihat konteks. Nah, ini contoh-contoh dari adawatu tamanni atau perangkat-perangkat kalam tamanni. Contoh yang pertama, laita syababu ya'udu yauman. Artinya, andaikan masa muda bisa kembali. Nah, di sini ada kata laita yang merupakan perangkat tamanni. Terus ada pernyataan, masa muda kembali lagi. Kira-kira bisa nggak sih masa muda kembali lagi? Kira-kira bisa nggak sih kita kembali ke waktu SD yang hidupnya itu nggak ada masalah, nggak kayak sekarang penuh dengan masalah? Ya. Nah, itu cara arti dia juga nggak mungkin terjadi. Karena masa muda itu ya sudah terlewati dan nggak akan pernah kembali. Atau misal, ini contoh dari yang kedua. Hal yasiru saridu ruzan. Coba kita artikan. Hal yasiru saridu ruzan. Apakah, ini kalau arti dari fungsi hal yang aslinya ya, apakah bubur bisa menjadi nasi? Nah, kalau diartiin ini bukan pertanyaan, karena ini sudah pasti sesuatu yang mustahil. Oh, berarti hal di sini artinya adalah andaikan. Andaikan bubur itu bisa kembali menjadi nasi. Nah, kira-kira mungkin nggak bubur kembali lagi menjadi nasi? Nggak mungkin. Atau biasanya dalam peribahasa, nasi telah menjadi bubur. Kalau dalam peribahasa bahasa Arab itu bukan nasi telah menjadi bubur, tapi pernyataannya seperti ini. Tapi pedang telah menghunus siapa gitu. Pokoknya dulu ada cerita seorang anak yang dia tuh melanggar suatu peraturan di suatu daerah, terus dihukumnya itu dengan dipenggal. Nah, ayahnya dikasih tahu itu akhir ketika sudah dipenggal, baru dia bilang, andaikan pedang itu belum memenggal anakku. Nah, itu terus dijadiin peribahasa di bahasa Arab. Saya lupa kata-kata persisnya. Intinya makna aslinya sama dengan nasi telah menjadi bubur. Jadi hal di sini bukan artinya apakah, artinya adalah andaikan. Asyarit itu bubur ya, andaikan bubur kembali menjadi nasi. Nah, ini termasuk dari kalam tamanni menggunakan adat hal, menggunakan perangkat hal. Yang ketiga, la'alli an atira fauqas sama. La'alli, semoga aku an atira bisa terbang fauqas sama di atas langit. Nah, di sini ada kata la'alla. Ini la'alli ini karena ada dhamir, yaitu yang artinya saya. La'alla itu aslinya merupakan perangkat taroji yang artinya semoga. Tapi kira-kira mungkin nggak kita itu terbang di atas langit gitu? Gak mungkin karena kita nggak punya sayap, kita bukan burung. Maka di situ la'alanya tidak bisa diartikan sebagai semoga. Artinya apa? Artinya adalah andaikan aku bisa terbang ke langit. Wah, ini termasuk dari kalam tamanni. Atau yang keempat. Misal, lau darastu bijiddin. Andaikan dulu itu aku belajar sungguh-sungguh. Nah, ungkapan ini misal disampaikan oleh orang yang dia dulunya malas-malesan, sampai akhirnya dia tidak bisa lulus. Lalu dia bilang, lau darastu bijiddin. Jika aku belajar sungguh-sungguh. Nah, di sini launya artinya adalah andaikan. Karena dia sudah tidak mungkin bisa belajar sungguh-sungguh lagi karena sudah terlewati gitu. Jadi tidak bisa merubah nasib dia yang tidak lulus itu. Maka lau di sini adalah andaikan artinya, bukan jika. Kalau jika itu kan biasanya lebih ke sesuatu yang mungkin ya. Kalau di dalam bahasa Arab. Jadi lau itu biasanya seringnya digunakan untuk sesuatu yang mungkin. Tapi ada kalanya disandingkan dengan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, itu cara mengetahuinya dengan konteksnya. Jadi di situ harus lihat background-nya orang yang mengatakan seperti ini kira-kira karena apa. Oh, karena dia itu dulu males-malesan.
Terus sekarang semacam menyesal, baru dia bilang lau darastu bijiddin. Andaikan aku dulu serius belajar gitu. Jadi ini 4 contoh dari adawatu tamanni. Nah, dari pemaparan dari atas sampai sekarang itu kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama perbedaan tamanni dan taroji. Perangkatnya yaitu la'alla dan laita. Ada juga ya taroji itu pakai lau. Jadi perangkatnya biasanya kalau membuat kalam tamanni itu rata-rata pakai laita. Dan kalau taroji pasti pakai la'alla atau lau. Nah, konteksnya kita juga harus memperhatikan konteksnya. Karena kenapa? Karena la'alla atau lau terkadang digunakan dalam kalam tamanni. Ya, kayak seperti tadi yang saya jelaskan, lau itu dia biasanya disandingkan dengan sesuatu yang mungkin terjadi. Tapi ada juga disandingkan dengan sesuatu yang sulit terjadi. Nah, ini nanti kita melihat konteksnya kondisi atau situasi si pembicara itu bilang seperti itu. Gitu. Nah, ini untuk memahami perangkat tamanni lain, kita harus memperhatikan kondisi dan situasi saat pembicaraan. Karena perangkat tamanni yang tidak asli itu juga menjadi perangkat kalam lainnya. Tadi kan perangkat tamanni ada 4, ada laita, hal, lau, sama la'alla. Kalau laita itu perangkat aslinya kalam tamanni. Jadi ketika kalian mendapati kalimat yang menggunakan kata laita, itu sudah pasti itu adalah kalam tamanni. Tapi kalau kalian mendapati kalam yang mengandung hal, lau, la'alla, itu perlu diselidiki. Ini beneran hal untuk istifham, yaitu bertanya, ataukah ada unsur lainnya, yaitu ada kemungkinan unsur tamanni. Terus ini lau dan la'alla ini apakah benar-benar untuk kalam taroji dalam satu kalimat ini atau tidak? Nanti dilihat dari konteksnya atau kondisi dan situasinya. Tuh. Contohnya seperti tadi yang sudah jelaskan. Atau misal di sini contohnya ada misalnya ada orang yang dia itu ikut lomba. Lalu dia itu gagal dalam perlombaannya atau misal dia mendapatkan harapan 1 atau 2 atau 3, tidak masuk dari juara 3 atau 2 atau 1. Terus dia bilang, apakah perlombaan ini bisa diulangi? Nah, di situ kata apakah itu tidak bisa diartikan sebagai istifham saja karena perlombaan udah selesai, nggak mungkin diulangi. Oh, berarti apakah di situ atau kata hal di situ diartikan menjadi andaikan karena udah jelas lombanya nggak bisa diulangi lagi. Nah, itu melihat konteksnya. Atau misal la'alla dan lau, contohnya misal tadi ini ada seorang yang memang dia itu bermalas-malasan, tapi kemudian dia bilang gini, andaikan aku bisa kuliah di Oxford. Nah, di situ, bukan andaikan, semoga aku bisa kuliah di Oxford. Kira-kira itu taroji atau tamanni? Nah, kita lihat orang dia itu background-nya orang yang males belajar. Diajak diskusi juga nggak mau. Bagaimana dia mau berusaha untuk bisa kuliah di luar negeri? Nah, di situ. Jadi kita bisa memahaminya dengan melihat kondisi dan situasi pembicaraannya. Mungkin itu saja materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Dan jika ada pertanyaan silahkan ditulis dan dikumpulkan ke guru piketnya. Mungkin bisa sekelas bikin 2 halaman pertanyaan. Kalau butuh ada pertanyaan saja. Kalau nggak ada, nggak usah. Marilah kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala syiddati timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.